Selamat datang di channel Bunda Naya, tempat cerita-cerita drama penuh emosi dan inspirasi siap menemani harimu. Dari konflik keluarga, kisah cinta, hingga perjuangan hidup yang menyentuh hati, semua ada di sini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, biar kamu nggak ketinggalan cerita seru dari kami. Yuk, simak kisahnya sekarang. Ku permalukan suamiku yang memaduku, ku hancurkan reputasi suami hingga bangkrut. Aku pernah hidup dalam kebohongan, dipermalukan, dan dihancurkan. Tapi hari ini, aku memilih untuk menghancurkan segalanya. Ternyata, kehidupan kami selalu tampak sempurna di luar sana. Arsyad, suamiku, adalah pria yang penuh ambisi dan cita-cita. Aku, Nida, merasa beruntung bisa menikah dengannya. Kami membangun rumah tangga ini dari nol, berdua, tanpa banyak bantuan. Semua terasa berjalan mulus, sampai akhirnya kesuksesan mulai menyapa Arsyad. Rumah yang kami tempati saat itu tidak terlalu besar, tapi cukup nyaman bagi kami bertiga. Aku, Arsyad, dan anak kami, Farhan yang baru berusia 5 tahun. Farhan adalah sumber kebahagiaan kami, si kecil yang selalu ceria, meskipun beberapa kali menguji kesabaran. Setiap hari kami menjalani rutinitas yang hampir sama. Arsyad berangkat kerja di pagi hari, dan aku memulai hariku dengan menyiapkan sarapan untuk keluarga kecilku. Setelah itu, aku bergegas ke kantor tempatku bekerja, sebagai seorang manajer pemasaran di sebuah perusahaan media. Kami jarang memiliki waktu bersama di tengah kesibukan masing-masing, tetapi aku selalu merasa bahwa kami baik-baik saja. Aku tahu betul bagaimana beratnya perjuangan Arsyad untuk sampai ke posisi yang ia raih saat itu. Dia mulai bekerja keras sejak lama, bahkan terkadang sampai lembur di akhir pekan. Namun, aku tidak keberatan. Aku selalu ada untuknya, mendukung langkahnya, meskipun aku tahu itu berarti harus mengorbankan sebagian waktuku. Karir Arsyad terus berkembang, dan aku merasa bangga melihatnya meraih prestasi demi prestasi. Dia mulai diundang ke berbagai acara, pertemuan bisnis, dan bahkan menjadi pembicara dalam seminar-seminar besar. Kami pun mulai menikmati hidup lebih nyaman, rumah yang lebih besar, mobil baru, dan liburan bersama yang lebih sering. Seperti pasangan lainnya, kami merayakan setiap pencapaian kecil, dengan makan malam spesial atau sekadar menikmati waktu bersama di akhir pekan. Namun, meskipun semua ini tampak sempurna di permukaan, ada satu hal yang mulai mengusik hatiku. Arsyad semakin sibuk. Dulu, kami selalu menyempatkan diri berbicara panjang lebar sebelum tidur, atau sekadar bercerita tentang aktivitas hari itu. Tapi kini, dia lebih sering terlambat pulang atau bahkan menginap di kantor karena rapat yang tak kunjung selesai. Di sisi lain, aku mulai merasa kesepian. Meskipun tidak ada yang langsung menanyakan apakah ada yang salah, kami berdua sama-sama menganggap semuanya berjalan baik-baik saja. Tapi semakin lama aku mulai merasa ada jarak di antara kami. Aku tahu aku bukan satu-satunya yang merasakan perubahan ini. Farhan, anak kami, juga semakin jarang bertemu dengan ayahnya. Dulu, Arsyad selalu menyempatkan diri bermain bersama Farhan setelah pulang kerja. Mereka akan berlarian di halaman, atau Arsyad akan mengajari Farhan menggambar atau merakit mainan. Tapi sekarang, Farhan lebih sering bertanya, "Kenapa papa nggak pulang, Ma?" Aku hanya bisa tersenyum kaku, berusaha menenangkan hatinya, meskipun hatiku sendiri perlahan terguncang. Saat aku berada di kantor, aku seringkali menerima pesan atau telepon dari Arsyad yang memberitahu bahwa dia akan lembur atau ada pertemuan mendadak. Aku mengerti itu adalah bagian dari pekerjaannya, tetapi dalam hatiku, aku merasa ada yang salah. Dia sering membicarakan proyek-proyek besar yang sedang dia tangani, tetapi jarang sekali bercerita tentang bagaimana hari-harinya. Bahkan ketika kami berbicara di telepon, aku merasa seolah-olah dia berbicara dengan jarak yang cukup jauh. Aku tahu dia bukan tipe orang yang mudah terbuka, tetapi ada perasaan bahwa aku tidak lagi menjadi bagian dari kehidupannya yang penuh dengan ambisi. Suatu malam, aku menunggu di ruang tamu,
duduk sendirian di sofa dengan segelas teh hangat di tangan. Farhan sudah tertidur, dan Arsyad belum pulang. Aku menatap jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 11 malam. Biasanya, Arsyad sudah pulang sebelum jam segini. Tapi malam ini, aku tahu dia masih terjebak dalam rapat yang tidak kunjung selesai. Ketika ponselku bergetar, aku langsung meraih telepon itu. Pesan singkat dari Arsyad masuk, "Maaf, sayang. Lembur, nanti pulang." Aku hanya mengangguk pelan meskipun tidak ada yang melihat. Pesan itu terasa seperti rutinitas yang aku terima setiap malam. Aku tidak lagi marah atau kecewa, tetapi entah kenapa, rasa kesepian itu semakin dalam. Aku ingin dia kembali menjadi Arsyad yang dulu, suami yang penuh perhatian, ayah yang selalu ada untuk anaknya. Tapi aku tahu, kesuksesan membuatnya jauh dari kami. Semua yang dia miliki kini, kesibukannya yang tidak ada habisnya, seolah menghapus jejak-jejak kenangan kami yang dulu. Keesokan harinya, Arsyad pulang dengan membawa kabar baik. Dia baru saja mendapat proyek besar, yang akan membuat karirnya melesat lebih tinggi. Aku seharusnya senang mendengar berita itu, tetapi perasaan yang muncul justru lebih kompleks. Aku merasa bangga, tapi di sisi lain, aku merasa semakin kecil dan terpinggirkan dalam hidupnya. Arsyad bercerita panjang lebar tentang proyek tersebut, bagaimana dia akan pergi ke luar negeri untuk pertemuan besar, dan bagaimana hidup kami akan semakin baik setelahnya. Aku tersenyum, meskipun hati ini terasa begitu berat. Di dalam hatiku, aku mulai bertanya-tanya, apakah semua yang kami bangun ini sepadan dengan harga yang harus aku bayar? Aku merasa terpinggirkan, seperti bayangan yang semakin menghilang dalam kehidupan suamiku. Semua kesuksesan yang dia raih, semua pencapaian yang dia dapatkan, semakin membuatku merasa tidak berarti. "Selamat, sayang. Aku bangga padamu," kataku, berusaha memberi senyum terbaik yang bisa aku berikan. Namun, senyum itu terasa semakin kosong. Aku tidak tahu seberapa lama aku bisa bertahan dengan perasaan ini. Tetapi satu hal yang aku tahu, kehidupan yang kami jalani kini, meskipun tampak bahagia di luar sana, mulai terasa rapuh di dalam hati. Pagi itu, seperti biasanya, aku terbangun lebih dulu, memastikan Farhan sudah siap untuk berangkat ke sekolah, menyiapkan sarapan untuknya dan Arsyad, serta merapikan rumah. Semua terasa seperti rutinitas yang tidak pernah ada habisnya. Arsyad masih terlelap di kamarnya, dan aku tidak ingin mengganggunya. Namun, ada sesuatu yang berbeda pagi ini, sebuah perasaan yang menggelitik di dalam hatiku. Arsyad sudah beberapa minggu ini pulang larut malam. Bahkan beberapa kali aku mendengar ia menerima telepon hingga dini hari. Sesuatu yang awalnya terasa seperti bagian dari ambisinya, kini mulai membuatku meragukan semuanya. Ketika aku meletakkan sepiring nasi goreng di meja makan, aku mendengar suara pintu kamar terbuka. Arsyad berjalan keluar dengan setelan jas yang tampak lebih rapi dari biasanya. Wajahnya terlihat lebih cerah, penuh semangat. Aku tidak bisa menghindar untuk merasa sedikit cemburu dengan energi yang dia bawa. Sementara aku, meskipun merasa bangga, tak bisa menepis rasa kehilangan yang perlahan merayapi perasaanku. "Mas, sarapan dulu ya," kataku, mencoba tersenyum. Arsyad tersenyum kembali, lalu duduk di meja makan. "Terima kasih, sayang. Aku ada kabar bagus," ujarnya sambil menyantap sarapannya. Aku memandangnya dengan penuh perhatian. Sejak beberapa waktu lalu, aku merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam sikap Arsyad. Dia semakin jarang bercerita tentang hari-harinya di luar pekerjaan. Tetapi hari itu, rasanya aku akan mendengar kabar yang lebih dari sekadar biasa. "Ada kabar apa, Mas?" tanyaku pelan. "Proyek besar yang aku kerjakan selama ini, akhirnya berhasil," jawab Arsyad, dengan mata yang bersinar. "Aku baru saja mendapat kesempatan untuk memimpin ekspansi perusahaan kami ke luar negeri. Ini kesempatan besar, Nida. Mimpi besar yang sudah aku idamkan." Aku merasa seolah-olah dunia berhenti sejenak saat mendengar kata-kata itu.
Aku tahu betapa besar arti proyek ini bagi Arsyad. Sejak pertama kali kami bersama, dia selalu bercerita tentang impian besar yang ingin dia capai. Bagaimana dia ingin menjadi sosok yang berpengaruh dan berhasil dalam karirnya. Aku tahu, di dalam hatinya, ini adalah saat yang sangat penting baginya. Namun, di saat yang sama, aku tidak bisa mengabaikan perasaan cemas yang perlahan tumbuh di dalam diriku. Mas, aku bangga banget kamu bisa dapat kesempatan ini. Tapi, kalau boleh aku tanya, apa artinya semua ini buat kita? Tanyaku, sedikit ragu. Aku tidak ingin merusak suasana hati Arsyad. Tetapi entah mengapa, ada perasaan tidak nyaman yang tak bisa aku tahan. Arsyad menatapku dengan tatapan lembut, mencoba memahami apa yang aku rasakan. Kamu tahu kan, Nida, ini bukan hanya untuk aku, ini untuk kita semua. Untuk keluarga kita. Kita akan lebih punya banyak waktu untuk liburan, hidup lebih nyaman. Semua yang aku lakukan ini untuk masa depan kita. Aku mengangguk pelan, tapi dalam hati, aku merasa semakin terasingkan. Aku tahu dia berbicara dengan tulus, bahwa segala usaha dan kerjanya selama ini memang ditujukan untuk kebahagiaan kami. Tetapi aku juga tahu, semakin besar kesuksesan yang diraihnya, semakin jauh dia dari kami. Terlebih lagi, aku merasa seperti ada celah yang semakin besar di antara kami. Setelah sarapan, Arsyad cepat-cepat bergegas menuju kantor. Seperti biasa, aku memberinya ciuman perpisahan. Tapi kali ini rasanya ada sesuatu yang hilang. Senyumnya yang lebar dan cerah itu, meskipun menyenangkan, terasa semakin asing di mataku. Aku tahu, kesuksesan yang ia raih akan membuka banyak kesempatan. Tetapi aku juga khawatir, ia akan semakin jauh dan lupa dengan apa yang telah kami bangun bersama. Hari-hari berikutnya berlalu dengan cepat. Arsyad semakin sibuk. Setiap malam ia pulang larut. Bahkan beberapa kali harus terbang ke luar kota atau luar negeri untuk rapat dan pertemuan bisnis. Ketika dia pulang, aku hanya bisa melihatnya dari kejauhan, merindukan percakapan ringan yang dulu sering kami lakukan. Kini, kami lebih sering berbicara melalui pesan singkat atau telepon yang hanya sebentar. Sayang, aku harus ke Singapura minggu depan. Ada rapat besar dengan klien, kata Arsyad suatu malam, saat aku sedang menyiapkan makan malam. Aku hanya mengangguk, mencoba mengerti. Dia bercerita banyak tentang proyek-proyeknya, tetapi aku hanya bisa mendengarkan, tanpa bisa benar-benar terhubung dengan apa yang dia rasakan. Aku ingin mendukung, tetapi semakin lama, aku merasa semakin terpinggirkan. Farhan, anak kami, mulai merasa perubahan itu juga. Dulu, Arsyad selalu menemaninya bermain di taman atau sekadar menonton kartun bersama di ruang keluarga. Tapi sekarang, Farhan lebih banyak menghabiskan waktu dengan aku. Dan kadang-kadang, dia bertanya, "Kenapa papa jarang pulang, Ma?" Aku hanya bisa tersenyum kaku, berusaha meyakinkan anakku bahwa semuanya baik-baik saja. Malam itu, setelah Arsyad pergi ke Singapura, aku duduk di ruang tamu sendirian, menatap foto keluarga kami yang tergantung di dinding. Sejak kapan kami menjadi seperti ini? Kehidupan yang dulunya penuh tawa, kini terasa sepi dan hampa. Aku tahu aku tidak bisa menyalahkan Arsyad atas kesuksesannya, tetapi entah mengapa, setiap kali dia pulang, aku merasa semakin asing baginya. Aku mulai berpikir, apakah aku masih menjadi prioritasnya? Atau, akankah aku hanya menjadi bagian dari masa lalu yang perlahan menghilang dalam bayang-bayang ambisinya? Hari-hari itu semakin berat bagiku. Meskipun aku berusaha menerima kesibukannya, aku tahu, dalam hatiku, aku mulai merindukan sosok Arsyad yang dulu. Suami yang selalu ada untukku, untuk keluarga kami. Aku merasa kesepian, meskipun dikelilingi oleh orang-orang yang seharusnya aku cintai. Arsyad sedang mengejar mimpinya, dan aku mulai bertanya-tanya, apakah mimpinya itu masih sejalan dengan mimpiku? Hari demi hari, aku mencoba menahan rasa cemas yang semakin membesar. Di luar, segala sesuatu tampak berjalan dengan baik. Rumah kami tetap nyaman dan tertata rapi,
Farhan semakin besar dan ceria, dan Arsyad semakin dikenal di kantornya. Namun, di dalam hati ini, ada yang mulai tidak beres. Sesuatu yang tak bisa aku ungkapkan dengan kata-kata, tetapi yang jelas terasa olehku setiap kali aku berusaha menyentuhnya. Pagi itu, aku berdiri di dapur, memotong buah untuk sarapan Farhan. Wangi apel yang segar dan manis menyeruak di udara. Tetapi rasa manis itu tidak bisa menghapus rasa pahit yang perlahan menyelinap dalam jiwaku. Arsyad sudah pergi lebih pagi dari biasanya. Sejak kesempatan karir besar itu datang, dia tak pernah benar-benar berada di rumah. Bahkan ketika dia pulang, aku merasa seperti tidak mengenalnya lagi. Aku memeriksa ponselku yang tergeletak di meja. Ada pesan dari Arsyad yang masuk 2 jam lalu. Sayang, aku di luar kota. Ada rapat penting. Aku hanya membalas dengan singkat, "Oke, hati-hati, Mas." Membaca pesan itu, aku merasa cemas. Arsyad sudah sering pergi dan kembali, tetapi belakangan ini, ada yang terasa berbeda. Dia menjadi lebih jarang menelepon atau mengirim pesan. Bahkan ketika aku merasa ada hal-hal yang penting untuk dibicarakan. Di awal pernikahan, kami selalu saling memberi kabar, bahkan hal-hal sepele sekalipun. Tetapi sekarang, semua itu seolah hanya menjadi kenangan. Aku menyadari perubahannya sejak beberapa bulan lalu. Ketika dulu dia selalu menghabiskan waktu di rumah, bercerita tentang pekerjaannya, bahkan memperkenalkan aku pada rekan-rekannya. Sekarang semua itu terasa jauh. Wajahnya yang selalu penuh dengan cerita kini hanya menampilkan ekspresi datar. Ketika aku mencoba mengajaknya berbicara, dia lebih memilih untuk sibuk dengan ponselnya atau terjebak dalam pekerjaan yang tidak pernah ada habisnya. Farhan pun mulai merasa hal yang sama. Anak kami yang baru berusia 8 tahun itu sering bertanya, "Papa kenapa jarang main sama Farhan?" Aku hanya bisa tersenyum kaku, berusaha menenangkan hatinya, meskipun hatiku sendiri terasa kosong. Aku tahu betul apa yang kurasakan, meskipun tak selalu bisa mengungkapkan itu pada anakku yang polos. Pagi itu, aku mendapat kesempatan untuk berbicara dengan Arsyad lewat telepon. Setelah mengirim pesan singkat beberapa kali, akhirnya dia mengangkat teleponku, tetapi suasananya tidak seperti dulu. Ada jarak yang begitu terasa, seolah-olah aku sedang berbicara dengan orang asing. "Mas, aku butuh bicara. Kita belum lama ngobrol, ya?" Aku mencoba membuka pembicaraan dengan hati-hati. Takut jika kata-kataku akan membuatnya marah. "Ya, aku tahu, Nida. Maaf, aku sibuk sekali. Tapi kita bisa bicara nanti saja," jawab Arsyad dengan suara yang terdengar tergesa-gesa, bahkan agak canggung. Aku menatap ponselku, merasakan kekosongan yang semakin dalam. Sejak kapan aku mulai merasa seperti ini? Sejak kapan Arsyad mulai menghindar dariku? Aku hanya bisa diam sejenak, menahan rasa sakit yang datang begitu mendalam. 3 minggu setelah percakapan singkat itu, semuanya semakin buruk. Arsyad semakin jarang berada di rumah, bahkan aku merasa seperti dia lebih memilih untuk menghabiskan waktu di kantor atau dengan teman-temannya. Setiap kali aku menanyakan apa yang terjadi, jawabannya selalu singkat dan terkesan menghindar. Aku tak tahu harus bagaimana. Setiap malam, aku terbangun sendirian, menunggu Arsyad pulang, namun yang datang hanya kesunyian. Suatu malam, aku mendengar percakapan Arsyad di telepon. Suara wanita terdengar begitu jelas, meskipun aku tidak bisa menangkap semua kata-katanya. Hanya ada beberapa kalimat yang terdengar cukup jelas, dan itu cukup membuat hatiku terperanjat. "Mas Arsyad, kamu sudah janji akan menghadapiku minggu ini, kan?" Terdengar suara wanita itu dengan nada yang manja. Aku terdiam. Sesuatu yang dalam hatiku sudah mulai mencurigai, kini terkonfirmasi. Arsyad, suamiku yang dulu begitu penuh kasih sayang padaku, kini seolah memiliki dunia sendiri yang aku tak tahu apa-apa tentangnya. Rasa sakit itu menjalar begitu cepat, lebih cepat daripada yang bisa aku tanggung. Aku merasa seperti kehilangan bagian dari diriku sendiri. Apa yang salah dengan hubungan kami? Apa yang membuatnya berubah?
Aku merasa bingung, cemas, dan bahkan marah pada diriku sendiri. Aku berusaha untuk tidak berpikir terlalu jauh, mencoba meyakinkan diri bahwa mungkin aku hanya sedang paranoid. Tetapi setiap kali aku memandang Arsyad, aku merasa semakin terabaikan. Setiap kali aku ingin berbicara dengannya, dia selalu sibuk dengan pekerjaannya, dengan teleponnya, dengan dunia luar yang seolah-olah mengisi hidupnya. Aku mencoba untuk tetap tegar, tetap menjadi istri yang baik, seperti yang aku percayai. Aku tidak ingin memperburuk keadaan dengan curiga tanpa alasan. Namun, semakin aku berusaha untuk memahami Arsyad, semakin besar ketidakharmonisan yang terasa. Hubungan kami mulai terasa seperti rutinitas kosong yang hanya ada karena kewajiban, bukan karena cinta. Seolah semua yang dulu kami bangun bersama sudah mulai runtuh tanpa aku bisa menghentikannya. Meskipun aku berusaha untuk tetap mendukungnya, hatiku perlahan-lahan hancur. Aku merasa sendirian, meskipun dia masih ada di rumah, meskipun dia masih berjanji untuk bekerja demi masa depan kami. Aku tahu bahwa aku tidak bisa terus begini. Sesuatu harus berubah. Namun, saat itu, aku masih belum tahu apa yang akan aku lakukan. Aku hanya tahu, hatiku semakin terluka setiap hari, dan aku tidak bisa terus-menerus hidup dalam bayang-bayang ketidakharmonisan ini. Hari itu dimulai seperti biasa. Matahari terbit perlahan, menerangi rumah kami yang terasa hampa. Aku duduk di meja makan, memandangi sepotong roti panggang di hadapanku yang tak terganggu. Meskipun perasaan yang menyelimutiku semakin pekat. Arsyad sudah berangkat lebih pagi. Seperti biasa, dia tidak meninggalkan pesan atau memberi kabar. Aku mulai merasa resah, bahkan sedikit cemas, meskipun aku tahu ini adalah bagian dari rutinitas kami yang telah berjalan begitu lama. Namun, ada yang berbeda hari ini. Ada sesuatu yang terasa semakin dekat, yang menekan dadaku dengan cara yang tidak bisa aku jelaskan. Tengah hari itu, aku menerima pesan dari seorang teman lama. Teman yang selama ini jarang menghubungiku, tetapi kali ini, dia mengirimkan gambar yang membuat hatiku tercekat. Dalam gambar itu, terlihat Arsyad sedang duduk berdampingan dengan seorang wanita yang tidak aku kenal, di sebuah restoran yang mewah. Mereka tersenyum, tampak begitu akrab. Yang lebih membuat hatiku tak bisa menerima adalah cara Arsyad memegang tangan wanita itu dengan begitu mesra. Itu bukan sesuatu yang bisa aku abaikan. Aku terdiam, menatap gambar itu berulang kali. Detak jantungku semakin kencang, dan rasa sesak itu semakin parah. Dalam sekejap, aku merasakan bahwa dunia yang aku bangun bersama Arsyad selama ini mulai runtuh. Aku menatap foto itu lebih lama, berusaha mencari alasan atau penjelasan yang bisa membuatku percaya bahwa ini adalah kebetulan. Tapi semakin lama aku melihatnya, semakin aku merasa terhimpit oleh kenyataan yang tidak bisa aku pungkiri. Aku menatap teleponku, tidak tahu harus bagaimana. Aku ingin menghubungi Arsyad, bertanya, meluapkan semua perasaanku yang sudah terpendam lama. Tapi, aku tahu itu hanya akan membuatnya menjauh lebih jauh lagi. Sebagai istri yang mencoba memahami, aku sudah cukup sabar menghadapi semua perubahan yang terjadi pada Arsyad. Tapi sekarang, aku dihadapkan pada kenyataan yang tak bisa diputar balik. Aku memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak. Aku mengingat-ingat kapan terakhir kali Arsyad memberi kabar atau bahkan menghabiskan waktu di rumah. Dia sering pulang larut malam dan lebih banyak menghabiskan waktunya dengan ponselnya daripada dengan kami. Bahkan ketika dia ada di rumah, perhatiannya tak sepenuhnya untukku. Suatu malam, aku berhasil memergokinya sedang berbicara melalui telepon dengan wanita yang sama dari foto itu. Suaranya penuh dengan canda tawa, sementara aku hanya diam mendengarkan dari balik pintu. Saat itu, aku tahu aku tak bisa terus hidup dalam ketidakpastian. Aku harus menghadapi kenyataan, apapun itu. Pagi berikutnya, aku memutuskan untuk mengunjungi kantor Arsyad, untuk mencari tahu lebih banyak. Aku tahu itu mungkin berisiko, tetapi hatiku yang terluka tidak bisa lagi menahan diri. Arsyad baru saja menyelesaikan sebuah presentasi besar,
dan semua orang tampak memujinya. Seperti biasa, dia menjadi pusat perhatian. Tetapi ada sesuatu yang berbeda kali ini. Aku berdiri di luar kantornya, mengintip dari balik pintu kaca. Aku melihat dia sedang berbicara dengan seorang wanita yang sepertinya sangat dekat dengannya. Mereka tampak begitu akrab, bahkan berbicara dengan nada yang terlalu intim untuk sekadar hubungan profesional. Aku merasa dunia ini berputar sangat lambat. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Rasanya aku ingin berteriak, menuntut penjelasan dari Arsyad, tetapi aku hanya berdiri di sana, terdiam. Melihatnya seperti itu, aku merasa seperti seorang asing di kehidupannya, seperti bayangan yang mulai menghilang dari hidupnya. Keesokan harinya, aku akhirnya memutuskan untuk mengonfrontasi Arsyad. Aku tahu ini akan menjadi titik balik dalam hubungan kami. Namun aku tidak tahu apakah aku siap untuk itu. Di ruang tamu, aku menunggu Arsyad pulang dari kantor. Ketika dia memasuki rumah, aku langsung menyapanya dengan nada yang datar. "Mas, kita perlu bicara." Arsyad menatapku dengan ragu, seolah dia tahu apa yang akan terjadi. "Ada apa, Nida?" "Aku tidak ingin berlama-lama. Aku tahu kamu selingkuh." "Aku sudah melihat semuanya," jawabku dengan suara yang bergetar, meskipun aku berusaha keras untuk tetap tenang. Arsyad terdiam. Matanya yang biasanya penuh semangat kini terlihat kebingungan. Lalu dengan cepat berubah menjadi defensif. "Apa maksudmu? Ini tidak seperti yang kamu pikirkan." Aku tidak bisa menahan emosi lagi. Semua perasaan yang tertahan akhirnya meledak. "Aku melihat foto kamu dengan wanita itu. Aku dengar kamu menghabiskan waktu bersamanya. Mas, aku merasa sangat dihancurkan. Kamu semakin jauh dariku, dan sekarang aku tahu kenapa." Aku mengatupkan gigi, mencoba menahan air mata yang sudah menumpuk sejak tadi. Dia terdiam beberapa saat, seolah mencoba mencari kata-kata untuk membenarkan dirinya. Tetapi yang keluar dari mulutnya hanyalah kebohongan. "Nida, kamu salah paham. Itu tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku hanya..." "Jangan bohong, Mas," potongku, suaraku semakin keras. "Aku tahu semuanya. Bahkan saat karirmu mulai meroket, kamu semakin jauh dari kami. Kamu semakin memprioritaskan dia, bukan aku, bukan Farhan." Arsyad terlihat terguncang, namun dia masih mencoba mempertahankan posisinya. "Kamu tidak mengerti, Nida. Ini bukan seperti yang kamu bayangkan. Aku hanya terlalu fokus dengan pekerjaan." Aku tertawa getir. "Jadi kamu pikir aku bodoh, Mas? Kamu pikir aku tidak bisa melihat semua ini? Kamu sudah berubah, dan aku tidak mengenalmu lagi." Aku menatapnya dengan penuh amarah dan kecewa. Semua perasaan yang selama ini aku tahan, kini tumpah ruah. Aku merasa kosong, hampa. Arsyad, yang dulu aku anggap sebagai segala-galanya, kini hanya menjadi sosok yang asing di hadapanku. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi satu hal yang pasti, semuanya sudah berubah. Kami telah berada di titik yang tidak bisa kembali, dan aku harus mengambil keputusan yang sulit. Setiap pagi, rumah kami terasa semakin sunyi. Suara langkah kaki Arsyad yang dulu selalu terdengar riang, kini seolah menghilang, digantikan oleh kesunyian yang berat. Aku duduk di meja makan, memandangi secangkir kopi yang sudah lama dingin. Aku menunggu, namun tidak ada yang datang. Bahkan pesan singkat dari Arsyad pun jarang masuk. Sepertinya, dia semakin menghindar. Semua yang dulu terasa hidup dan penuh warna kini terasa hampa. Hari demi hari berlalu, dan semakin banyak yang aku saksikan, semakin dalam luka ini menggerogoti hatiku. Arsyad yang dulu selalu mengutamakan keluarga, yang selalu pulang dengan senyum dan cerita-cerita lucu tentang pekerjaannya, kini hampir tidak pernah pulang lebih awal. Bahkan jika dia pulang, itu hanya untuk tidur, tanpa ada percakapan, tanpa ada kebersamaan. Aku mulai merasa seperti orang asing di rumah kami sendiri. Di balik semua itu, aku tahu alasan perubahan ini, wanita itu. Wanita yang telah merusak semua yang aku dan Arsyad bangun bersama.
Wanita yang selalu ada di sisi Arsyad, bahkan ketika dia berada di tengah-tengah keberhasilannya. Aku bisa merasakannya, meskipun dia berusaha menyembunyikan semua itu dariku. Setiap kali Arsyad berbicara tentang pekerjaan atau kesempatan karir baru, aku bisa merasakan bagaimana matanya berbinar-binar. Bukan karena aku atau keluarga kami, tapi karena wanita itu. Aku mulai merasa seperti bayangan dalam hidupnya, sesuatu yang perlahan mulai dia tinggalkan. Ada kalanya aku memandangnya dari kejauhan, melihatnya berinteraksi dengan wanita itu, berbicara dan tertawa dengan begitu mesra. Sementara aku hanya bisa duduk di sudut dan merasakan kesepian yang begitu dalam. Aku tahu, hubungan mereka semakin erat, dan semakin sering aku mendengar nama wanita itu disebut dengan nada penuh perhatian, sementara aku semakin merasa terabaikan. Ketika Arsyad pulang malam itu, aku melihat ponselnya tergeletak di atas meja, layar menyala. Tanpa berpikir panjang, aku mengambilnya dan tanpa sengaja membuka aplikasi pesan yang terbuka. Aku terhenti sejenak, membaca percakapan antara Arsyad dan wanita itu. Aku melihat betapa intimnya mereka berdua. Tidak hanya percakapan sehari-hari, tetapi juga ungkapan-ungkapan manis yang lebih cocok untuk pasangan. Setiap kata terasa seperti sembilu yang menembus hatiku. Aku meletakkan ponsel itu dengan tangan yang gemetar. Tidak ada lagi keraguan dalam diriku, perselingkuhan itu nyata, dan aku tidak bisa lagi mengabaikannya. Saat itu, perasaan yang sangat dalam melanda diriku. Sebelumnya aku masih mencoba untuk berpikir positif, berharap Arsyad akan berubah, berharap bahwa dia akan kembali padaku, kembali pada keluarga kami. Tapi kenyataannya, aku hanya semakin terpinggirkan. Aku adalah seorang istri yang terluka, yang tidak dihargai, yang hidup dalam bayang-bayang kebohongan dan pengabaian. Aku merasa tak berguna, tak ada artinya lagi. Pagi berikutnya, saat Arsyad hendak berangkat kerja, aku mencoba untuk berbicara dengannya. Aku tahu, ini adalah saat yang menentukan, tetapi aku juga tahu bahwa kata-kataku tidak akan pernah lagi bisa mengubah apapun. "Mas," kataku dengan suara pelan, "kapan terakhir kali kita punya waktu bersama? Kamu semakin jauh dariku, dan aku tidak tahu kenapa." Arsyad hanya menatapku sekilas sebelum akhirnya berbalik dan berkata, "Aku sibuk, Nida. Ini semua untuk masa depan kita. Kamu tahu itu." Aku menahan napas, mencoba untuk tidak menangis. "Tapi, Mas, kamu lupa apa yang paling penting? Kami, keluarga kita. Kamu semakin jauh, Mas, dan aku merasa kamu tidak lagi memikirkan kami." Dia tidak menanggapi, hanya sebuah anggukan kecil sebelum akhirnya melangkah pergi, meninggalkan aku dengan perasaan yang semakin berat. Setiap langkah yang dia ambil semakin menjauhkan kami. Arsyad yang dulu sangat memperhatikanku kini hanya memberi sedikit perhatian. Itu pun jika dia merasa itu perlu. Malam harinya, saat aku sedang duduk di ruang tamu, aku melihat Arsyad kembali dengan wajah lelah. Biasanya, aku akan bertanya bagaimana hari-harinya, memberikan perhatian. Tetapi kini semua itu terasa kosong. Arsyad melemparkan tasnya ke kursi dan duduk tanpa berbicara sepatah kata pun. Aku merasa seperti dinding tak kasat mata memisahkan kami. Bahkan ketika kami berbicara, itu hanya tentang hal-hal kecil yang tidak berarti. Arsyad tidak lagi menatapku dengan mata penuh kasih sayang seperti dulu. Matanya kosong, dan aku bisa merasakan ketidakpeduliannya. Aku merasa semakin tak berarti dalam hidupnya. Di tengah kesunyian itu, tiba-tiba Arsyad mengambil ponselnya dan mulai mengetik pesan. Aku melihatnya sejenak, menatap layar ponselnya yang terang. Tiba-tiba, nama wanita itu muncul di layar. Lagi-lagi, mereka berbicara dengan begitu mesra. Aku merasa dunia ini begitu tidak adil. Semua pengorbananku, semua waktu yang aku habiskan untuk mendukung karirnya, semua perasaan yang aku investasikan dalam pernikahan ini, kini terasa sia-sia. Aku tahu aku harus membuat pilihan. Aku harus memutuskan apakah aku akan terus membiarkan diriku terpuruk dalam hubungan ini ataukah aku harus keluar dan menyelamatkan harga diriku.
Tetapi setiap kali aku berpikir untuk meninggalkan semuanya, aku merasa takut. Takut jika aku akan kehilangan semua yang aku kenal. Takut jika aku akan merusak semua yang pernah aku impikan. Namun, aku tahu satu hal yang pasti. Arsyad sudah tidak lagi menjadi suami yang aku kenal. Dia sudah berubah. Hubungannya dengan wanita itu sudah terlalu dalam, terlalu kuat untuk aku pertahankan. Dan aku, Nida, harus memutuskan apa yang terbaik untuk diriku. Meskipun itu berarti aku harus menghadapi kenyataan yang paling pahit dalam hidupku. Kehidupan kami yang dulu penuh tawa kini dipenuhi keheningan yang mencekam. Setiap langkah yang kuambil terasa begitu berat, seolah-olah langit yang dulu cerah kini dipenuhi awan gelap yang menutup cahaya. Aku duduk di sofa ruang tamu, menatap ponselku yang tergeletak di meja, namun pikiranku melayang jauh. Setiap kali aku memandang Arsyad, aku merasa semakin kecil. Tidak hanya fisik, tapi juga hati dan jiwaku yang perlahan-lahan terkikis oleh tindakan dan kata-katanya yang semakin tidak mengenakan. Arsyad memang semakin sukses, semakin populer, dan semakin sibuk. Namun, apa yang aku rasakan saat ini bukan hanya tentang kesuksesannya. Itu adalah jarak yang semakin lebar di antara kami. Aku merasa semakin tidak berarti baginya. Tak hanya dalam hal perasaan, tetapi juga dalam hal penghargaan. Sesuatu yang dulu kami miliki bersama, kesetaraan, saling menghargai, sekarang mulai pudar. Pernah sekali, di tengah kumpulan teman-teman kami, Arsyad tanpa ragu membandingkanku dengan wanita itu. Aku yang berada di sampingnya, memandang dengan hati yang hancur. Sementara Arsyad tersenyum lebar saat berbicara tentang wanita itu. Seolah-olah aku bukan siapa-siapa di matanya. Lo tahu kan? Selama ini Nida selalu ngurusin rumah dan anak? Itu hebat banget. Arsyad mulai bercerita kepada teman-temannya, tapi dia kadang lupa untuk memperhatikan diri sendiri. Kadang Nida lebih milih nyiapin makan malam buat anak daripada nyiapin waktu buat gue. Dia tertawa, dan teman-temannya ikut tertawa seolah itu adalah hal yang wajar. Aku merasakan luka yang dalam saat mendengar itu. Tidak hanya dia yang meremehkanku, tetapi juga teman-temannya yang ikut tertawa dengan komentar yang merendahkan. Aku merasa seperti orang asing dalam hubungan ini, terlihat ada, tetapi tidak dihargai. Setiap kata yang keluar dari mulut Arsyad semakin menggores hati ini. Seolah-olah dia lupa bahwa selama ini aku telah memberikan segalanya, perhatian, pengorbanan, cinta, dan kini, aku hanya dianggap sebagai sesuatu yang biasa saja. Lalu, dia melanjutkan dengan membicarakan wanita itu. Coba lo lihat si A, katanya sambil menyebut nama wanita itu. Dia itu keren banget, bisa kerja dan tetap terlihat cantik. Nggak kayak Nida yang kadang terlalu sibuk sama rumah tangga. Arsyad menatap teman-temannya dengan bangga, seolah-olah dia ingin menunjukkan bahwa dia sudah memiliki pasangan yang lebih baik daripada aku. Setiap kata yang dia ucapkan terasa seperti duri yang menusuk. Aku hanya bisa duduk diam, menahan air mata yang hampir jatuh, mencoba menahan rasa malu yang tak tertahankan. Tidak hanya di pertemuan sosial, Arsyad juga mulai menunjukkan penghargaan yang lebih kepada wanita itu di dalam kehidupan sehari-hari kami. Jika ada hal-hal kecil yang terjadi, seperti urusan pekerjaan atau masalah anak, Arsyad selalu memuji wanita itu lebih banyak daripada aku. Aku sudah tidak tahu harus bagaimana lagi untuk mendapatkan perhatiannya. Apalagi yang bisa aku lakukan untuk menjadi seorang istri yang dihargai? Pada suatu malam, setelah makan malam yang terasa begitu sepi, aku mencoba untuk berbicara dengan Arsyad. Mas, apa kita masih punya hubungan yang sama seperti dulu? Apa kamu masih peduli sama aku seperti dulu? Tanyaku dengan suara rendah, berusaha agar tidak ada rasa marah dalam kata-kataku. Namun, jawaban Arsyad membuat hatiku semakin terhancur. Jujur, Nida, kadang aku merasa capek juga. Kamu terlalu banyak menuntut. Aku nggak bisa terus-terusan mikirin kita berdua. Aku juga punya banyak hal yang harus diurus, katanya sambil mengalihkan pandangannya ke layar ponsel. Sebuah jawaban yang menusuk,
Seakan menegaskan bahwa aku sudah tidak ada lagi dalam prioritas hidupnya. Dia tidak melihatku sebagai pasangan hidup yang harus diperjuangkan. Aku hanya ada sebagai pelengkap yang tak lagi berarti. Hatiku terasa berat sekali. Aku merasa seperti hilang di hadapan suamiku sendiri. Tidak hanya secara fisik, tetapi juga emosional. Aku yang dulu selalu berusaha menjaga kedamaian dan kebahagiaan keluarga kami, kini merasa terabaikan. Bahkan, rasa cinta yang dulu tumbuh di antara kami kini seolah sudah mati, tertutup oleh kebohongan dan pengabaian. Beberapa hari setelah itu, aku menemukan bukti yang lebih jelas lagi tentang hubungan mereka. Ponsel Arsyad yang tergeletak di meja, tanpa sengaja menunjukkan pesan-pesan antara dia dan wanita itu yang semakin mesra. Mereka berbicara tentang masa depan, tentang perjalanan yang akan mereka ambil bersama, dan rencana-rencana yang tidak pernah melibatkan aku. Aku merasa dipermainkan, merasa bahwa semua yang aku lakukan selama ini hanya sia-sia. Setiap kali aku melihat mereka berdua bersama, baik secara langsung atau bahkan hanya melalui pesan singkat, aku merasa ada potongan-potongan kecil hatiku yang hancur. Arsyad yang dulu begitu aku cintai, kini menjadi sosok yang asing bagiku. Aku merasa seperti orang yang sudah tidak dibutuhkan lagi. Bahkan ketika kami berbicara, dia hanya menganggapku sebagai seseorang yang mengganggu kenyamanannya. Setiap kata yang keluar dari mulutnya tidak lagi bernilai, tidak lagi memberikan kehangatan seperti dulu. Aku mencoba bertahan. Aku ingin berjuang, ingin memperbaiki hubungan kami. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin jelas bahwa Arsyad sudah tidak lagi melihatku sebagai istri, tetapi sebagai beban. Aku adalah sosok yang terus berusaha mempertahankan keluarga kami, sementara dia justru semakin terperosok dalam kebohongan dan perselingkuhannya. Aku hanya bisa bertanya-tanya, apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Bagaimana cara agar aku bisa mendapatkan kembali penghargaan yang dulu aku miliki? Atau apakah ini saatnya untuk melepaskan semuanya dan mencari kebahagiaan di luar pernikahan yang sudah rapuh ini? Namun, di dalam hatiku, aku tahu satu hal yang pasti. Aku tidak akan selamanya hidup dalam bayang-bayang ketidakpedulian ini. Suatu saat, aku akan menemukan jalan keluar, dan aku akan menemukan diriku kembali. Kehidupan kami yang dulu penuh tawa kini dipenuhi keheningan yang mencekam. Setiap langkah yang kuambil terasa begitu berat, seolah-olah langit yang dulu cerah kini dipenuhi awan gelap yang menutup cahaya. Aku duduk di sofa ruang tamu, menatap ponsel yang tergeletak di meja, namun pikiranku melayang jauh. Setiap kali aku memandang Arsyad, aku merasa semakin kecil. Tidak hanya fisik, tetapi juga hati dan jiwaku yang perlahan-lahan terkikis oleh tindakan dan kata-katanya yang semakin tidak mengenakan. Arsyad memang semakin sukses, semakin populer, dan semakin sibuk. Namun, apa yang aku rasakan saat ini bukan hanya tentang kesuksesannya. Itu adalah jarak yang semakin lebar di antara kami. Aku merasa semakin tidak berarti baginya. Tak hanya dalam hal perasaan, tetapi juga dalam hal penghargaan. Sesuatu yang dulu kami miliki bersama, kesetaraan, saling menghargai, sekarang mulai pudar. Pernah sekali, di tengah kumpulan teman-teman kami, Arsyad tanpa ragu membandingkanku dengan wanita itu. Aku yang berada di sampingnya, memandang dengan hati yang hancur, sementara Arsyad tersenyum lebar saat berbicara tentang wanita itu. Seolah-olah aku bukan siapa-siapa di matanya. Teman-teman, kalian tahu kan, selama ini Nida selalu ngurusin rumah dan anak? Itu hebat banget. Arsyad mulai bercerita kepada teman-temannya, tapi dia kadang lupa untuk memperhatikan dirinya sendiri. Kadang Nida lebih milih nyiapin makan malam buat anak daripada nyiapin waktu buat aku. Dia tertawa, dan teman-temannya ikut tertawa seolah itu adalah hal yang wajar. Aku merasakan luka yang dalam saat mendengar itu. Tidak hanya dia yang meremehkanku, tetapi juga teman-temannya yang ikut tertawa dengan komentar yang merendahkan. Aku merasa seperti orang asing dalam hubungan ini. Terlihat ada, tetapi tidak dihargai. Setiap kata yang keluar dari mulut Arsyad semakin menggores hati ini.
Seolah-olah dia lupa bahwa selama ini aku telah memberikan segalanya. Perhatian, pengorbanan, cinta, dan kini, aku hanya dianggap sebagai sesuatu yang biasa saja. Lalu, dia melanjutkan dengan membicarakan wanita itu. Coba kalian lihat si A, katanya sambil menyebut nama wanita itu. Dia itu keren banget. Bisa kerja dan tetap terlihat cantik. Nggak kayak Nida yang kadang terlalu sibuk sama rumah tangga. Arsyad menatap teman-temannya dengan bangga, seolah-olah dia ingin menunjukkan bahwa dia sudah memiliki pasangan yang lebih baik daripada aku. Setiap kata yang dia ucapkan terasa seperti duri yang menusuk. Aku hanya bisa duduk diam, menahan air mata yang hampir jatuh, mencoba menahan rasa malu yang tak tertahankan. Tidak hanya di pertemuan sosial, Arsyad juga mulai menunjukkan penghargaan yang lebih kepada wanita itu dalam kehidupan sehari-hari kami. Jika ada hal-hal kecil yang terjadi, seperti urusan pekerjaan atau masalah anak, Arsyad selalu memuji wanita itu lebih banyak daripada aku. Aku sudah tidak tahu harus bagaimana lagi untuk mendapatkan perhatiannya. Apalagi yang bisa aku lakukan untuk menjadi seorang istri yang dihargai. Pada suatu malam, setelah makan malam yang terasa begitu sepi, aku mencoba untuk berbicara dengan Arsyad. Mas, apa kita masih punya hubungan yang sama seperti dulu? Apa kamu masih peduli sama aku seperti dulu? Tanyaku dengan suara rendah, berusaha agar tidak ada rasa marah dalam kata-kataku. Namun, jawaban Arsyad membuat hatiku semakin terhancur. Jujur, Nida, kadang aku merasa capek juga. Kamu terlalu banyak menuntut. Aku nggak bisa terus-terusan mikirin kita berdua. Aku juga punya banyak hal yang harus diurus, katanya sambil mengalihkan pandangannya ke layar ponsel. Sebuah jawaban yang menusuk, seakan menegaskan bahwa aku sudah tidak ada lagi dalam prioritas hidupnya. Dia tidak melihatku sebagai pasangan hidup yang harus diperjuangkan. Aku hanya ada sebagai pelengkap yang tak lagi berarti. Hatiku terasa berat sekali. Aku merasa seperti hilang di hadapan suamiku sendiri, tidak hanya secara fisik, tetapi juga emosional. Aku yang dulu selalu berusaha menjaga kedamaian dan kebahagiaan keluarga kami, kini merasa terabaikan. Bahkan, rasa cinta yang dulu tumbuh di antara kami kini seolah sudah mati, tertutup oleh kebohongan dan pengabaian. Beberapa hari setelah itu, aku menemukan bukti yang lebih jelas lagi tentang hubungan mereka. Ponsel Arsyad yang tergeletak di meja, tanpa sengaja menunjukkan pesan-pesan antara dia dan wanita itu yang semakin mesra. Mereka berbicara tentang masa depan, tentang perjalanan yang akan mereka ambil bersama, dan rencana-rencana yang tidak pernah melibatkan aku. Aku merasa dipermainkan, merasa bahwa semua yang aku lakukan selama ini hanya sia-sia. Setiap kali aku melihat mereka berdua bersama, baik secara langsung atau bahkan hanya melalui pesan singkat, aku merasa ada potongan-potongan kecil hatiku yang hancur. Arsyad yang dulu begitu aku cintai, kini menjadi sosok yang asing bagiku. Aku merasa seperti orang yang sudah tidak dibutuhkan lagi. Bahkan ketika kami berbicara, dia hanya menganggapku sebagai seseorang yang mengganggu kenyamanannya. Setiap kata yang keluar dari mulutnya tidak lagi bernilai, tidak lagi memberikan kehangatan seperti dulu. Aku mencoba bertahan. Aku ingin berjuang, ingin memperbaiki hubungan kami. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin jelas bahwa Arsyad sudah tidak lagi melihatku sebagai istri, tetapi sebagai beban. Aku adalah sosok yang terus berusaha mempertahankan keluarga kami, sementara dia justru semakin terperosok dalam kebohongan dan perselingkuhannya. Aku hanya bisa bertanya-tanya, apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Bagaimana cara agar aku bisa mendapatkan kembali penghargaan yang dulu aku miliki? Atau apakah ini saatnya untuk melepaskan semuanya, dan mencari kebahagiaan di luar pernikahan yang sudah rapuh ini? Namun, di dalam hatiku, aku tahu satu hal yang pasti. Aku tidak akan selamanya hidup dalam bayang-bayang ketidakpedulian ini. Suatu saat, aku akan menemukan jalan keluar, dan aku akan menemukan diriku kembali. Keheningan rumah ini seakan menjadi saksi bisu bagi perasaan yang menggerogoti diriku. Selama bertahun-tahun,
Aku sudah berusaha untuk mempertahankan hubungan ini, untuk menjaga api kasih yang dulu menyala begitu terang antara aku dan Arsyad. Namun kini, api itu tak lebih dari sekadar sisa bara yang hampir padam. Hanya menyisakan kepahitan yang semakin lama semakin sulit untuk ditahan. Hari-hari berlalu dengan perlahan, namun terasa begitu lama. Pagi yang cerah seharusnya membawa semangat baru, namun bagiku, itu hanya menjadi rutinitas yang membosankan. Aku berjalan ke dapur, menyiapkan sarapan untuk Arsyad dan anak kami, Ayu. Meskipun hati ini rasanya semakin tak sanggup lagi untuk bertahan. Setiap gerakan terasa berat, setiap nafas yang kuambil terasa sesak. Aku berusaha menyapa Arsyad saat dia datang ke meja makan. Namun suaraku terasa begitu hampa di telinganya. Wajahnya tidak menoleh, matanya tertuju pada ponsel yang tak pernah lepas dari tangannya. Aku duduk di hadapannya, menatapnya dengan perasaan yang sulit untuk dijelaskan. Aku ingin sekali berbicara, mengungkapkan segala perasaanku yang terpendam. Namun kata-kata itu terasa seperti batu besar yang terhalang di tenggorokan. Setiap kali aku mencoba untuk berbicara, Arsyad hanya mengangguk tanpa memberi perhatian yang berarti. Bahkan saat aku berbicara tentang anak kami, Ayu, yang semakin dewasa dan membutuhkan perhatian lebih, dia hanya menyahut seadanya. Iya, nanti aku pikirkan. Aku merasa terabaikan, dan meskipun aku tahu Arsyad sangat sibuk dengan pekerjaan dan urusan lainnya, perasaan ini semakin lama semakin mencekikku. Dulu, aku adalah sosok yang selalu menjadi tempat bersandar bagi Arsyad. Aku selalu ada untuknya, mendukungnya dalam segala hal. Namun kini, seiring dengan kesuksesan yang diraihnya, aku merasa dia semakin jauh, semakin tidak membutuhkan keberadaanku. Aku mencoba untuk menahan perasaan ini, berpikir bahwa semua ini hanya masalah sementara. Namun, semakin aku berpikir, semakin aku merasa keputusasaan itu menyelimuti diriku. Arsyad yang dulu penuh kasih, penuh perhatian, kini berubah menjadi sosok yang keras dan dingin. Setiap kali aku mengingat masa-masa indah kami dulu, aku merasa sangat kehilangan. Seolah aku sedang berusaha mengejar bayangan yang terus menghilang. Sementara aku semakin terperosok dalam kesendirian. Malam itu, aku duduk di ruang tamu, menunggu Arsyad pulang. Anak kami, Ayu, sudah tertidur lelap di kamarnya. Suara jam dinding yang berdetak seolah menjadi pengingat yang tak bisa kuhindari. Sudah hampir tengah malam, namun Arsyad belum juga pulang. Hatiku semakin gelisah, tidak tahu harus bagaimana. Aku merasa begitu kosong, seolah-olah aku sedang menunggu sesuatu yang tidak pasti. Setelah beberapa saat, pintu akhirnya terbuka, dan Arsyad masuk dengan wajah yang tidak menunjukkan emosi apapun. Dia meletakkan jasnya di kursi, kemudian duduk di sebelahku tanpa sepatah kata pun. Aku menatapnya, mencoba untuk mencari sesuatu di dalam matanya. Apakah masih ada cinta di sana? Namun, yang kutemui hanyalah sebuah kehampaan. Seketika, perasaan itu datang lagi. Rasa sakit yang begitu dalam, yang seakan tak bisa kuhindari. "Mas," kataku pelan, mencoba untuk berbicara meskipun suara itu terasa serak di tenggorokan. "Kenapa kita jadi begini? Apa yang salah dengan kita?" Arsyad menghela napas panjang dan menatapku, namun tidak ada lagi kehangatan yang dulu selalu kurasakan dalam tatapannya. "Nida, kamu terlalu banyak mengeluh. Aku capek bekerja keras, dan kamu malah nuntut ini itu," jawabnya tanpa empati. Suaranya keras, penuh kekesalan, dan aku merasa hatiku kembali tersayat. Tidak ada kata-kata penghiburan, tidak ada lagi perhatian yang datang darinya. Aku merasa seperti sebuah beban yang harus ditanggung, bukan seorang istri yang seharusnya dihargai. Aku menundukkan kepala, mencoba untuk menahan air mata yang sudah hampir jatuh. Aku sudah terlalu lama bertahan, terlalu lama mengalah demi hubungan ini. Namun kini aku merasa aku sudah tidak mampu lagi. Tidak ada lagi yang tersisa dalam diriku untuk terus bertahan. Aku bukan hanya merasa tak dihargai, tetapi aku juga merasa hilang.
Kehadiran Arsyad tidak lagi memberikan kehangatan yang aku butuhkan, melainkan hanya rasa dingin yang menusuk. Pikiran itu muncul begitu saja dalam benakku. Apakah aku masih bisa mempertahankan pernikahan ini? Apakah ada jalan untuk memperbaiki semuanya? Namun, jawaban yang datang justru semakin membuatku terpuruk. Arsyad sudah tidak lagi menunjukkan perhatian padaku. Bahkan, dia tidak melihatku sebagai pasangan hidup yang perlu diperjuangkan. Apa yang tersisa dari hubungan ini selain kepahitan dan kekecewaan? Aku teringat akan percakapan kami beberapa waktu lalu, saat Arsyad mengatakan bahwa aku terlalu banyak menuntut. Apa salahnya jika aku ingin merasa dihargai? Apa salahnya jika aku ingin merasakan kasih sayang yang dulu begitu dia berikan? Namun, kini semua itu hanya menjadi kenangan yang semakin kabur. Aku berjalan menuju kamarku, berbaring di tempat tidur, mencoba untuk tidur meskipun hatiku terasa begitu sakit. Aku berpikir, apakah ini akhirnya? Apakah aku harus menyerah? Apakah perceraian adalah satu-satunya jalan yang bisa kuambil untuk mengakhiri penderitaan ini? Aku tidak tahu lagi. Semua rasanya begitu membingungkan. Dalam keheningan malam itu, aku merasakan sebuah keputusan besar yang harus kuambil. Aku harus mengakhiri semua ini untuk diriku sendiri. Aku tidak bisa terus-menerus hidup dalam bayang-bayang rasa sakit yang terus menggerogoti jiwa. Aku harus melepaskan. Mungkin ini adalah saatnya untuk mencari kebahagiaan yang selama ini hilang. Namun, meskipun keputusan itu sudah ada dalam pikiranku, hatiku tetap terasa berat. Berpisah dengan Arsyad bukanlah hal yang mudah. Kami telah membangun banyak kenangan bersama, namun kini kenangan itu hanya menyisakan kepedihan yang semakin dalam. Aku tahu, jika aku mengambil langkah ini, semuanya akan berubah. Namun, mungkin perubahan itu adalah hal yang aku butuhkan untuk menemukan kedamaian dalam hidupku. Hari itu langit terlihat mendung, seakan mencerminkan perasaan yang ada dalam hatiku. Seperti biasa, aku duduk di ruang tamu, menatap layar ponsel yang terasa kosong. Aku sudah berhari-hari mencoba menenangkan pikiran, mencoba untuk merangkai kata-kata yang tepat. Namun semuanya terasa semakin kacau. Keputusan ini sudah lama ada dalam pikiranku. Namun hari ini, aku merasa waktunya telah tiba. Perceraian. Kata itu selalu terasa begitu berat di lidahku. Tidak pernah terbayangkan sebelumnya olehku, terutama saat pertama kali bertemu dengan Arsyad. Kami adalah pasangan muda yang penuh harapan, mengisi hidup satu sama lain dengan mimpi dan rencana masa depan. Namun kini, mimpi itu hanya tinggal kenangan yang perlahan memudar. Tak ada lagi semangat yang membara, tak ada lagi pelukan hangat yang dulu selalu memberikan rasa aman. Semua itu telah digantikan dengan kesendirian yang semakin mendalam. Pagi itu, aku duduk terdiam, memandangi secangkir kopi yang sudah mulai dingin di meja. Tidak ada lagi kebahagiaan yang bisa kucari di rumah ini. Arsyad, yang dulu selalu ada untukku, kini berubah menjadi sosok yang asing. Wajahnya yang biasa penuh senyuman kini lebih sering terlihat dingin dan penuh kebisuan. Aku tahu dia sibuk dengan pekerjaannya, namun aku juga tahu ada hal lain yang membuatnya semakin menjauh. Mungkin aku sudah tidak lagi berarti baginya. Mungkin aku sudah terlalu lama hanya menjadi bayangan di sisi hidupnya. Aku teringat percakapan kami beberapa malam yang lalu. Waktu itu, aku mencoba untuk berbicara tentang perasaan yang sudah lama terpendam. Aku ingin menjelaskan bagaimana aku merasa terabaikan, bagaimana aku merasa kehilangan dirinya. Namun dia hanya menanggapinya dengan kata-kata yang menyakitkan. Kamu terlalu banyak menuntut, Nida. Aku sudah memberikan apa yang kamu inginkan, ujarnya dengan nada jenuh. Saat itu, aku merasa seolah seluruh dunia runtuh. Aku tidak lagi diinginkan, tidak lagi dihargai. Aku berpikir keras tentang bagaimana langkah yang harus kuambil. Sudah cukup lama aku mencoba untuk bertahan, berusaha menjaga keharmonisan yang semakin sulit didapat. Namun, semakin lama aku bertahan, semakin aku merasa diriku tenggelam dalam lautan kesepian. Aku berusaha untuk mengabaikan perasaan itu,
berusaha untuk bertahan demi anak kami, Ayu. Namun, hati ini terus meronta, seolah meminta untuk diberi kesempatan untuk bernafas lagi, untuk melepaskan diri dari belenggu kesedihan yang semakin mendalam. Ayu, anak kami yang sudah berusia 7 tahun, adalah satu-satunya alasan yang membuatku bertahan hingga saat ini. Dia adalah cahaya dalam hidupku, satu-satunya yang membuatku terus berjuang. Namun, meskipun aku mencintainya lebih dari apapun, aku juga tahu bahwa hidupnya tidak akan lebih baik jika aku terus mempertahankan hubungan yang sudah penuh dengan luka. Aku tidak ingin Ayu tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan ketegangan dan kebisuan. Aku ingin dia merasakan kebahagiaan, damai, dan cinta yang seharusnya ada dalam sebuah keluarga. Aku memejamkan mata sejenak, mencoba untuk mengumpulkan kekuatan. Saat itu, aku merasa ada sesuatu yang besar yang harus kulakukan. Sesuatu yang mungkin akan merubah hidupku selamanya. Aku memutuskan untuk mengajukan perceraian. Meskipun berat, meskipun aku merasa seperti melepaskan sebagian dari diriku, aku tahu ini adalah keputusan terbaik. Aku ingin kembali menemukan diriku sendiri, ingin melepaskan beban yang selama ini terpendam. Dengan langkah mantap, aku berdiri dan berjalan menuju kamar, tempat Arsyad sedang duduk membaca di meja kerjanya. Aku bisa merasakan detak jantungku yang semakin cepat, namun aku berusaha untuk tetap tenang. Ini adalah momen penting, sebuah keputusan yang telah lama kutunggu, namun aku tidak tahu bagaimana reaksinya nanti. Aku tidak ingin melukai Arsyad, namun aku tahu aku tidak bisa lagi bertahan dalam kebisuan dan rasa sakit ini. Mas, aku ingin bicara, ujarku dengan suara yang agak bergetar. Arsyad menoleh ke arahku, matanya terlihat lelah dan kosong. Tanpa berkata apa-apa, dia meletakkan buku yang ada di tangannya dan menatapku dengan tatapan yang tidak bisa kutebak. "Ada apa?" tanya Arsyad dengan nada datar. Aku merasa seolah dia sudah tahu apa yang akan kubicarakan, namun dia tidak berkata apa-apa. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. "Mas, aku sudah berpikir panjang tentang semuanya. Aku merasa aku sudah tidak bisa lagi bertahan dengan hubungan ini. Aku ingin mengajukan perceraian," kataku dengan suara yang mantap, meskipun hatiku terasa hancur. Arsyad terdiam sejenak, seolah kata-kataku baru saja menghantamnya dengan keras. Dia menatapku, dan aku bisa melihat ekspresi terkejut di wajahnya. Kamu serius?" tanya Arsyad, suaranya terdengar penuh kebingungannya. Aku mengangguk perlahan, meskipun rasanya aku ingin berteriak, ingin mengubah keputusan ini. Namun, aku tahu ini adalah yang terbaik. "Mas, kita sudah terlalu jauh untuk kembali. Aku tidak lagi merasa dihargai, dan aku tahu kamu juga sudah tidak peduli lagi," jawabku dengan jujur. Saat itu, seakan waktu berhenti. Arsyad masih terdiam, matanya tidak bisa lepas dari wajahku. Aku tahu dia sedang berusaha menerima kenyataan yang sulit ini. Namun, aku juga tahu bahwa tidak ada yang bisa mengubah keputusan yang telah kutentukan. "Baiklah," jawabnya akhirnya, dengan suara yang lebih rendah. "Jika itu yang kamu inginkan, aku tidak bisa memaksamu untuk tetap bertahan." Aku merasakan perasaan campur aduk. Ada perasaan lega, namun juga kesedihan yang mendalam. Aku tidak ingin ini terjadi, namun aku tahu bahwa kadang-kadang kita harus melepaskan sesuatu yang kita cintai untuk bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Ini adalah langkah yang berat, namun aku percaya ini adalah langkah yang membebaskan. Aku berpaling, melangkah keluar dari kamar dengan hati yang sedikit lebih ringan. Perceraian ini bukanlah akhir, tetapi awal dari kehidupan baru yang harus kuhadapi. Aku tahu akan ada banyak tantangan di depan, namun aku siap untuk menjalaninya. Kini, aku bisa mulai menyembuhkan diri, mencari kebahagiaan yang sudah lama hilang. Dan meskipun perasaan ini masih terasa berat, aku tahu bahwa ini adalah keputusan yang tepat untuk diriku, untuk masa depanku, dan untuk anak kami, Ayu. Malam itu, Nida duduk sendiri di meja makan yang sepi.
Lampu kuning temaram memberikan cahaya hangat, tetapi hatinya terasa beku. Semua yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir berputar-putar dalam pikirannya. Arsyad, suaminya yang dulu selalu dia anggap sebagai pahlawan, kini telah menjadi sosok yang sangat asing. Perselingkuhan, perlakuan dingin, dan pengabaian yang dia terima membuat Nida merasa semakin terasing. Namun, ada satu hal lagi yang menggantung di benaknya. Suatu rahasia besar yang selama ini disembunyikan Arsyad. Sejak percakapan terakhir mereka, Nida merasa lebih kuat. Keputusan untuk bercerai sudah bulat, tapi ada satu hal yang belum dia lakukan. Sesuatu yang telah lama mengganggu pikirannya, yang kini menjadi obsesi. Dia ingin mengungkapkan sisi gelap Arsyad kepada dunia. Meskipun itu akan menyakitinya lebih dalam, Nida merasa ini adalah cara terbaik untuk melepaskan dirinya dari bayang-bayang masa lalu. Keputusan itu tidak datang begitu saja. Selama berbulan-bulan, dia mencurigai ada sesuatu yang lebih dalam yang tersembunyi dari pandangannya. Arsyad selalu tampak sangat hati-hati dengan privasinya. Telepon genggam yang selalu dia bawa, pesan-pesan yang sering dihapus dengan cepat, serta sikapnya yang berubah-ubah. Semuanya seperti tanda-tanda yang ingin disembunyikan. Pada awalnya, Nida hanya bisa menahan rasa curiga itu. Namun, semakin lama, rasa ingin tahu itu tumbuh menjadi obsesi yang tak bisa dia abaikan. Malam itu, setelah Arsyad pulang lebih larut dari biasanya, Nida memutuskan untuk melakukan sesuatu yang belum pernah dia lakukan sebelumnya. Dia membuka laci meja Arsyad, tempat dia tahu suaminya sering menyembunyikan barang-barang pribadi. Dengan hati-hati, Nida mengambil sebuah file yang terlihat mencurigakan. File itu lebih tebal dari yang dia kira, penuh dengan dokumen dan catatan yang sangat rinci. Tak ada yang tahu, selain dirinya, apa yang terkandung di dalamnya. Di dalam file itu, Nida menemukan beberapa nama dan alamat yang membuat jantungnya berdebar kencang. Semuanya terlihat seperti catatan bisnis yang biasa, tetapi semakin dia membacanya, semakin jelas ada sesuatu yang disembunyikan. Ada hubungan dengan orang-orang yang pernah terlibat dalam skandal bisnis besar, yang menghebohkan beberapa tahun lalu. Nama-nama tersebut tidak asing baginya. Semuanya adalah orang-orang yang selama ini dikaitkan dengan kecurangan besar di dunia korporasi. Arsyad, yang tampaknya hanya seorang pria sukses biasa, ternyata terlibat dalam sesuatu yang jauh lebih gelap. Nida merasa tubuhnya gemetar. Semua hal yang selama ini dia duga, kini terungkap dalam sebuah kenyataan yang tak bisa dia hindari. Arsyad tidak hanya mengkhianatinya dengan seorang wanita, tetapi juga dengan seluruh dunia. Dalam dokumen itu, terungkap jelas bahwa Arsyad terlibat dalam skandal penipuan besar-besaran, yang melibatkan uang dalam jumlah yang sangat besar. Semua orang yang selama ini menganggapnya sebagai sosok yang sukses, ternyata hanya melihat bagian permukaan dari dirinya yang penuh kebohongan. Dengan gemetar, Nida mengalihkan pandangannya pada foto Arsyad yang terletak di meja dekat pintu. Pria itu, yang dulu dia anggap sebagai pasangan hidupnya, kini terlihat sangat berbeda. Tidak ada lagi cinta dalam tatapannya. Yang ada hanya kebohongan yang terungkap. Nida merasakan kemarahan yang luar biasa meluap dalam dadanya. Dia merasa dikhianati bukan hanya oleh suaminya, tetapi juga oleh dunia yang selama ini mengagung-agungkannya. Pikirannya terus berputar, memikirkan langkah selanjutnya. Dia tahu, membocorkan skandal ini ke publik akan menghancurkan segala yang dibangun Arsyad. Semua yang selama ini dia perjuangkan, karir, reputasi, dan citra dirinya, akan runtuh dalam sekejap. Namun, Nida tidak peduli lagi. Dia merasa bahwa inilah saat yang tepat untuk menunjukkan siapa Arsyad yang sebenarnya. Ini adalah cara terbaik untuk melepaskan dirinya dari bayang-bayang pria yang telah membuat hidupnya menjadi mimpi buruk. Dengan keputusan yang bulat, Nida mulai menyusun rencana. Dia tidak akan membiarkan Arsyad lolos begitu saja. Semalam, dia sempat menghubungi seorang jurnalis yang ia kenal. Jurnalis itu memiliki reputasi dalam membongkar skandal besar, dan Nida tahu bahwa dia adalah orang yang tepat untuk membantunya mengungkapkan kebenaran. Dengan hati-hati,
Nida menyusun pesan untuk sang jurnalis, mengirimkan semua bukti yang dia temukan dalam file itu. Keputusan ini tidak mudah, tetapi Nida merasa lega setelah melakukannya. Arsyad telah menghancurkan dirinya dengan pengkhianatannya, dan kini giliran Nida untuk mengungkap kebenaran. Dia tahu apa yang akan terjadi setelah ini akan mengguncang dunia Arsyad. Tapi, dia juga tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk membebaskan dirinya dari belenggu hubungan yang telah rusak. Keesokan harinya, berita itu mulai beredar. Media sosial dipenuhi dengan pemberitaan tentang keterlibatan Arsyad dalam skandal penipuan yang melibatkan banyak orang penting. Reputasi Arsyad hancur seketika. Semua yang selama ini ia banggakan, kini berubah menjadi bahan perbincangan negatif. Di luar dugaan, reaksi yang datang sangat cepat dan keras. Sahabat-sahabatnya, yang dulu selalu memujinya, kini tidak lagi menghubunginya. Semua pintu yang pernah terbuka untuknya, kini tertutup rapat. Bahkan, beberapa orang yang terlibat dalam skandal itu mulai memberikan kesaksian, menambah parah keadaan Arsyad. Sementara itu, di rumah, Nida tidak merasa puas melihat kehancuran itu. Meskipun dia tahu ini adalah keputusan yang tepat, rasa sakit dan luka dalam dirinya tetap ada. Namun, setidaknya dia tahu bahwa dia telah membebaskan dirinya dari hubungan yang penuh dengan kebohongan dan pengkhianatan. Setelah skandal itu terbongkar, hidup Nida perlahan mulai berubah. Meskipun dunia di sekitarnya penuh dengan perbincangan tentang Arsyad, Nida merasa sedikit lebih tenang. Dia kini bisa memulai hidup baru, melepaskan beban yang selama ini mengikatnya, dan yang terpenting, dia akhirnya bisa kembali menemukan dirinya sendiri. Keputusan untuk mengungkapkan kebenaran telah membebaskannya dari cengkraman masa lalu yang menyakitkan. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Nida merasa lega. Nida berdiri di balkon apartemennya, menatap keluar jendela, memperhatikan hiruk-pikuk kota yang tampak sibuk seperti biasa. Namun, di dalam dirinya, ada ketenangan yang sulit dijelaskan. Semua yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir kini terasa begitu nyata. Lebih nyata dari yang pernah dia bayangkan sebelumnya. Dunia yang selama ini dia kenal, yang penuh dengan kebohongan, kini telah hancur berantakan. Arsyad, suaminya yang dulu begitu dihormati, kini tak lebih dari sekadar bayang-bayang yang terhapus oleh kenyataan. Tak ada yang bisa mengembalikan waktu, tidak ada kata maaf yang bisa menyembuhkan luka-luka yang telah menggoreskan kedalaman di hatinya. Namun, di tengah semua itu, Nida merasa ada sebuah kelegaan yang datang perlahan, seiring dengan keputusan yang telah dia buat. Setelah sekian lama merasa terperangkap, terhimpit oleh rasa sakit dan pengkhianatan, akhirnya Nida bisa merasakan sedikit kebebasan. Minggu-minggu setelah skandal itu terungkap, kehidupan Nida berjalan dengan sangat berbeda. Pemberitaan tentang Arsyad dan keterlibatannya dalam skandal penipuan besar mulai mendominasi setiap saluran media. Karirnya yang selama ini begitu cemerlang, yang dibangun dengan banyak kebohongan, kini runtuh dalam sekejap. Nama-nama besar yang selama ini memberi pengaruh pada hidup Arsyad mulai menarik dukungan mereka, dan sahabat-sahabat yang dulu mendekatinya mulai menjauh. Tidak hanya karir Arsyad yang hancur, tetapi seluruh citra dirinya sebagai seorang pengusaha sukses juga ikut musnah. Namun, di tengah kekalahan itu, yang membuat Nida merasa ada suatu kemenangan yang tak tergantikan. Keputusan untuk mengungkapkan skandal itu kepada publik bukan hanya soal membalas dendam, tetapi lebih pada pencarian keadilan yang selama ini dia rasa terabaikan. Arsyad, yang dulu begitu merasa tak terkalahkan, kini harus menghadapi kenyataan yang tak bisa dia hindari. Dunia yang dulu memuja dan mengaguminya, kini membencinya. Di media sosial, orang-orang mulai berbicara tentang kebohongan dan manipulasi yang selama ini ia lakukan, menjadikannya sosok yang dipandang rendah. Tak ada lagi tempat untuk Arsyad untuk bersembunyi. Meski begitu, Nida tidak bisa sepenuhnya merasa bahagia dengan semua ini. Dia tahu, meskipun Arsyad mendapat apa yang pantas dia dapatkan, rasa sakit yang telah ditimbulkan tidak akan pernah bisa hilang begitu saja.
Nida masih mengingat semua pengkhianatan yang telah ia alami, setiap kebohongan yang Arsyad ucapkan, dan setiap malam yang dia habiskan sendirian, menunggu suaminya pulang yang tidak pernah datang dengan niat baik. Namun, di sisi lain, ada rasa damai yang mulai menyelimuti dirinya. Dia merasa, akhirnya dia bisa keluar dari bayang-bayang Arsyad, keluar dari hubungan yang telah menghancurkan harga dirinya. Hari-hari Nida kini dipenuhi dengan pemulihan. Dia mulai menjalani hidup tanpa rasa takut atau khawatir tentang masa depan. Dia merasa lebih bebas, lebih kuat, dan lebih yakin dengan dirinya sendiri. Keputusan untuk berpisah dengan Arsyad bukanlah hal yang mudah. Tapi sekarang Nida tahu bahwa dia telah mengambil langkah yang tepat. Tidak ada lagi ruang bagi pengkhianatan atau rasa tidak dihargai dalam hidupnya. Nida tidak lagi merasa bahwa dia harus terus bertahan dalam hubungan yang merusak dirinya. Meskipun dunia luar seolah-olah mulai berputar seperti biasa, Nida tahu bahwa hidupnya telah berubah selamanya. Proses perceraian dengan Arsyad akhirnya berjalan tanpa banyak halangan. Mereka berdua sepakat untuk menyelesaikan segalanya dengan cara yang damai. Meskipun Nida tahu, tidak ada yang benar-benar bisa membuatnya melupakan apa yang telah terjadi. Arsyad berusaha meminta maaf, tetapi kata-kata itu sudah tidak berarti apa-apa lagi baginya. Semua yang dia inginkan adalah untuk melupakan masa lalu dan melangkah maju. Dalam proses perceraian, Nida menerima hak yang lebih dari cukup untuk kehidupannya sendiri. Dia kini bebas untuk memulai hidup baru, tanpa harus terikat dengan masa lalu yang penuh dengan kekecewaan. Meski tidak bisa menyembuhkan semua luka yang dia alami, kelegaan yang dia rasakan kini datang dari dalam dirinya. Dia tahu, meskipun Arsyad kini hancur, dia akan bisa bangkit dan melanjutkan hidupnya dengan penuh harapan. Kehidupan Nida yang baru dimulai dengan penuh keyakinan. Dia mulai merencanakan masa depannya, mulai dari mengejar karir yang selama ini terabaikan karena pernikahannya, hingga menjalin hubungan yang lebih sehat dengan diri sendiri. Tidak ada lagi tekanan untuk selalu berada dalam bayang-bayang orang lain. Tidak ada lagi rasa takut untuk mengejar impian-impian yang telah dia simpan jauh di dalam hatinya. Dengan segala yang telah terjadi, Nida merasa bahwa ini adalah kemenangan terakhirnya. Kemenangan yang bukan hanya mengalahkan Arsyad, tetapi juga mengalahkan rasa takut, rasa tidak dihargai, dan rasa tidak aman yang selama ini menguasai hidupnya. Dia telah mengambil kendali atas hidupnya, melepaskan diri dari hubungan yang menghancurkannya, dan sekarang dia bebas untuk menjalani hidup yang dia inginkan. Ketika Nida menatap langit malam itu, dia merasa sesuatu yang sangat berbeda. Kelegaan, kebebasan, dan mungkin, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, dia merasa seperti dirinya sendiri. Tidak ada lagi beban yang harus dipikul, tidak ada lagi masa lalu yang harus ditanggung. Semua itu telah menjadi bagian dari cerita yang telah dia tinggalkan, dan sekarang dia siap untuk menulis babak baru dalam hidupnya. Dengan penuh harapan dan semangat baru, Nida menatap masa depan yang terbuka lebar di depannya, tahu bahwa kini dia lebih kuat dari sebelumnya. Dia telah melalui banyak hal, tetapi akhirnya, dia bisa berdiri tegak, dengan kepala tinggi, sebagai wanita yang tidak lagi dikendalikan oleh orang lain. Dan ini adalah kemenangan yang sejati. Kemenangan untuk dirinya sendiri. Terima kasih sudah menyimak, dan sampai jumpa kembali.